Kalau namanya itu Bimbel Perwira Cendekia. Tempatnya itu ada di Jalan Kedinding Lor, Gang Tanjung, nomor 28, Kota Surabaya. Penyelenggaranya kita swasta sih, jadi kita punya milik pribadi kayak gitu. Latar belakangnya pengen ngebantu anak-anak Gang Tanjung buat belajar bahasa Inggris dulu awalnya. Jadi pengennya dulu awal pertama kali berdiri visinya itu adalah pengen bikin macam kayak kampung Inggris di Gang Tanjung situ, di gang tempat bimbelnya berdiri itu. Kemudian berjalan beberapa bulan kok banyak yang request untuk menambah mapel yang lain, terutama dari anak-anak Gang Tanjung. Jadi dulu targetnya itu adalah anak-anak yang ngaji di musolanya Gang Tanjung itu. Ini ngebantu anak-anak sekitaran Kedinding Lor gitu, jadi area Tambak Wedi Kedinding Lor untuk belajar bareng mapel sekolahan kayak gitu. Jadi kemudian karena banyak mahasiswa UNER sama ITS yang kebetulan sama UT Universitas Terbuka yang kebetulan mereka juga mahasiswanya salah satu pendiri bimbel, itu diberdayakan untuk ngajar gitu. Jadi buat batu loncatan mereka sebelum mereka dapat pekerjaan yang lebih baik kayak gitu. Jadi memang banyak yang mantan tendernya perwira itu keluarnya secara baik-baik gitu. Jadi ada yang keterima PNS, ada yang keterima di perusahaan besar, itu juga banyak. Jadi memang dibikin itu untuk batu loncatan para tenter ini gitu, sambil menunggu mereka dapat kerjaan gitu. Alhamdulillah perannya menurut kami ya itu cukup banyak sih dan manfaatnya juga. Jadi banyak yang mereka kayak apa ya, selain karena ngebantu mereka ngerjain tugas-tugas sekolah, mereka juga bisa menambah teman dan bonding dengan tenter-tenternya itu bagus sekali gitu. Jadi banyak juga yang merasakan manfaat secara itu ya. Kalau secara ekonominya banyak tetangga-tetangga di Gang Tanjung itu yang sebelum corona ada itu kan murid perwira juga banyak, kurang lebih 100-an lebih gitu satu angkatan. Jadi ada yang jualan makanan kayak mentol, kayak somai-somaian kayak gitu tuh, mereka ekonominya cukup kebantu kayak gitu. Terus alhamdulillah sejak 2015 sejak pindah ke gedung baru, dulu perwira cuma ada 3 kelas ya, sebelum sekarang bisa pindah ke tempat yang ada 7 ruang itu. Sistem sudah jalan. Jadi ada bagian kurikulumnya, bagian pendidikannya, ada bagian keuangan, ada juga bagian administrasi. Jadi ada yang bagian kayak kurikulum, dia yang bagian menyusun silabus dan modul itu terlaksana sampai bikin modul sendiri. Jadi kita ada modul, bukan bikin dari yang bukan pakai dari buku-buku yang kita beli di toko buku ya, tapi kita bikin modul sendiri itu dari tim modul dulu ada. Terus kemudian dulu ada juga tim keuangan yang memang dia bagian membuat laporan keuangan, kemudian melaporkan APSO dan sebagainya. Kemudian yang bagian transaksi itu yang dia bagian pendaftaran dan sebagainya. Nah, semuanya itu kita ambil dari tenter-tenter kita sendiri. Jadi tenter-tenter yang udah ada kita berdayakan, mereka pasti lebih, misalkan punya 100 ya, mereka pasti lebih paham bagaimana mapel yang diajarkan, silabus yang diajarkan sekolah kayak gitu. Ini banyak ya, dulu awal pertama kali berdiri, tantangannya adalah ketika banyak orang anak yang kayak masuk terus tiba-tiba dia masuk bulan ya, tapi nggak bayar kayak gitu, hilang. Kemudian gak ada kabar dan sebagainya. Itu yang biasa kita hadapi sih, biasalah. Terus kemudian tantangan yang kedua adalah sering diprotes oleh tetangga. Jadi kayak misalkan kita kan waktu ada beberapa tahun itu yang kita muridnya sangat banyak gitu kan, muridnya kebanyakan, terus lahan parkirnya kurang, kita sudah menggunakan lahan parkir yang miliknya gedung perwira itu, dan juga kita sudah pinjam juga sewa di parkir, bukan sewa nunut istilahnya gitu, nunut di parkirnya yang ada kantor gitu, itu masih kurang. Jadi membuat orang tetangga itu kayak yang mungkin sedikit risih ya, jadi mereka kayak sensi gitu kepada kita pengurusnya gitu, pengurusnya perwira. Tapi di sisi lain mereka juga dari ramenya itu mereka bisa ngejual barang-barang makanan mereka gitu. Ya kita harus berani itu. Jadi kayak misalkan itu ada masalah corona itu, kita bondo nekat istilah gitu. Awal pertama kali masuk itu bahkan biasanya yang kita sebelum opening kelas perdana itu paling tidak ada 80 anak yang mendaftar. Tapi waktu corona kemarin cuma murid-murid lama itu pun. Jadi awal corona kemarin saya sempat membuat les online. Solusi yang kami lakukan itu kemarin untuk menghadapi corona. Nah, tapi terus juga kelas juga dibatasi, nggak bisa yang kayak dulu. Kalau dulu kan sekelas bisa sampai 15 anak, sekarang kita maksimal bisa sampai 8 anak. Jadi memang itu berpengaruh juga sama pendapatan
pemasukan bimbel sih, jadi kita ngepres gitu ya.